Berlangsung di Kampung Integrated Farming Desa Sumber Sekardau, Kabupaten Malang, Minggu pagi, puluhan ibu rumah tangga dengan semangat mengikuti pelatihan pembuatan makanan non-limbah dengan bahan dasar kedelai. Dengan satu bahan dasar kedelai saja, para ibu rumah tangga ini didorong untuk bisa menciptakan beragam makanan serta minuman olahan seperti tahu, nugget, donat, susu kedelai, fruity oats, serta kecap manis. Materi dan praktek diberikan oleh tim dari Tasudo Training Center. Rina Novianti selaku pemateri dari Tasudo Training menjelaskan, selama ini masyarakat khususnya para ibu rumah tangga sebagian masih belum banyak yang tahu pemanfaatan bahan dasar kedelai. Padahal kedelai memiliki banyak protein dan bisa dimanfaatkan menjadi berbagai makanan dan minuman olahan. Seperti halnya serat kedelai yang biasanya dijadikan pakan ternak lantaran dianggap limbah. Padahal serat atau ampas kedelai bisa dijadikan bermacam-macam bahan kue maupun cemilan seperti donat ataupun nugget yang rasanya cukup enak dan bisa menjadi sumber protein bagi hidangan keluarga. Kenapa tahu ini juga menjadi favorit? Karena hampir 90% penduduk Indonesia ini mengkonsumsi tahu setiap hari ya, selain tempe, tahu. Nah, kenapa kok tahu ya yang kami pilih ya, karena tahu ini bahan utamanya adalah kedelai, di mana kedelai itu mengandung protein yang sangat bagus untuk kesehatan, untuk pembentukan sel dan untuk pertumbuhan anak-anak ya. Jadi mulai bayi, anak-anak, dewasa sampai manula itu memang perlu mengkonsumsi protein. Nah, untuk kali ini kami akan mengajak teman-teman bagaimana membuat tahu sehat tanpa limbah ya. Kenapa tanpa limbah? Karena kita menggunakan sari bahari atau sari air laut, atau kalau nama ilmiahnya itu bittern ya. Bittern itu sebagai penggumpalnya pengganti cuka. Jadi kalau memakai cuka itu rasanya kan memang agak asam ya karena mengandung cuka. Kalau pakai sari bahari ini tidak, rasanya tidak ada asamnya. Dan kelebihannya lagi adalah hasilnya atau limbahnya, limbah cairnya bisa kita olah jadi aneka macam makanan dan minuman ya. Bisa kita olah jadi kecap, kemudian bisa kita olah jadi minuman yang menyehatkan, jadi minuman isotonik, kemudian jadi jadi puding, jadi kuah bakso, kuah soto dan sebagainya. Kemudian seratnya ya, kalau biasanya itu ampasnya itu lari untuk pakan ternak, babi dan sebagainya, ini kita olah jadi makanan dan lauk pauk ya, seperti donat, nugget, kemudian botok, brownies ya, bisa kita buat semacam itu. Jadi dengan menggunakan sari bahari ini ya, semua bisa diolah dan semua bisa menghasilkan uang. Sementara itu, founder Gerakan Kesadaran Alamku Hijau sekaligus Ketua Umum Baskomas Malang Raya, Fitri Haryanto atau yang akrab dipanggil Cak Dan, mengatakan pelatihan di tempatnya sifatnya berkelanjutan dan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Materi dan praktek pun bermacam-macam, mulai dari materi dan praktek pertanian, perikanan, pengolahan produk makanan, dan pelatihan lainnya. Pelatihan sifatnya gratis dan diperuntukkan bagi semua kalangan yang ingin menambah ilmu. Diharapkan dengan adanya Kampung Integrated Farming Desa Sumber Sekardau ini, masyarakat bisa mendapatkan manfaat khususnya untuk menuju ketahanan pangan dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Berawal dari keprihatinan kita dalam masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang dirumahkan, bekerja di rumah, beraktivitas di rumah. Akhirnya kita ada gagasan untuk melakukan kegiatan di dalam rumah, yaitu bagaimana kita memanfaatkan halaman pekarangan, memanfaatkan halaman depan, bisa kita beternak, bisa kita perikanan, bisa kita pertanian, yang benar-benar integrated dengan pendampingan dari beberapa akademisi yang saat ini sudah tergabung 5 akademisi di Malang. Jadi terus ada beberapa lembaga juga dan juga sebagai desa binaan Satbrimob yang ada di Malang. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.